Diabetes telah menjadi salah satu masalah kesehatan utama di dunia saat ini. Di Amerika Serikat saja, lebih dari 100 juta orang memiliki diabetes atau kondisi pradiabetes, yang meningkatkan risiko komplikasi serius seperti amputasi, penyakit jantung, dan kebutaan. Namun, masalah ini tidak hanya terbatas pada Amerika, ini adalah masalah global yang semakin mengkhawatirkan. Dalam pidato berjudul Tackling Diabetes with a Bold New Dietary Approach oleh Neal Barnard dalam acara TED Fremont, dibahas cara baru yang berani dalam menghadapi epidemi diabetes ini. Salah satu hal yang menarik dari pidato tersebut adalah pengungkapan bahwa diabetes sebenarnya dapat diatasi melalui pendekatan diet yang berbeda. Sebagian besar pendekatan tradisional untuk mengatasi diabetes melibatkan pembatasan makanan kaya karbohidrat, penggunaan obat-obatan, dan suntikan insulin. Namun, hasilnya seringkali tidak memuaskan, dan pasien tetap merasa tidak nyaman dengan batasan-batasan tersebut. Dalam pidato tersebut, diceritakan bahwa pendekatan yang berbeda telah membuahkan hasil positif. Neal Barnard memaparkan bahwa dengan mengadopsi pola makan rendah lemak dan berbasis tanaman, banyak orang telah berhasil mengendalikan diabetes mereka. Pendekatan ini memungkinkan konsumsi makanan berkarbohidrat tanpa batasan, tetapi tetap menghindari produk hewani dan minyak nabati. Hasilnya, banyak pasien yang berhasil menurunkan berat badan mereka, mengendalikan kadar gula darah, dan bahkan melihat perubahan positif dalam kesehatan seksual mereka. Penjelasan ilmiah yang diberikan dalam pidato ini juga sangat penting. Diketahui bahwa insulin, hormon yang mengatur masuknya glukosa ke dalam sel-sel tubuh, mengalami gangguan kerjanya akibat adanya lemak di dalam sel otot. Hal ini memengaruhi kemampuan insulin untuk membuka pintu sel dan memungkinkan glukosa masuk untuk digunakan sebagai sumber energi. Inilah sebabnya mengapa pendekatan diet rendah lemak menjadi kunci dalam mengatasi diabetes. Namun, tantangan besar dalam mengubah pola makan masyarakat adalah budaya konsumsi daging yang telah tertanam selama bertahun-tahun. Berdasarkan pidato ini, terlihat bahwa manusia sebenarnya memiliki tubuh yang lebih cocok untuk konsumsi makanan nabati daripada daging. Fakta bahwa tubuh manusia tidak memiliki peralatan fisik untuk mengejar dan menangkap hewan seperti kucing atau singa, seharusnya membuat kita lebih sadar bahwa kita adalah herbivora sejati. Selain itu, masalah diabetes juga mencakup faktor genetik, tetapi penting untuk diingat bahwa gen-gen ini tidak bersifat mutlak dalam menentukan apakah seseorang akan mengalami diabetes atau tidak. Kita memiliki peran besar dalam mengendalikan risiko diabetes melalui pola makan dan gaya hidup yang sehat. Dengan pendekatan yang berfokus pada diet berbasis tanaman dan pemahaman tentang bagaimana lemak dapat memengaruhi kerja insulin, kita memiliki peluang untuk mengatasi epidemi diabetes yang meresahkan ini. Ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah finansial dan kualitas hidup yang signifikan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Dalam menghadapi tantangan ini, kita perlu berani mengubah kebiasaan makan kita. Menggantikan konsumsi daging dengan makanan nabati seperti wortel, asparagus, kentang manis, dan kacang adalah langkah positif yang dapat kita ambil. Dengan demikian, kita dapat memulai langkah-langkah kecil menuju pencegahan dan pengendalian diabetes yang lebih baik, serta meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Semua orang berhak untuk hidup sehat, dan mengatasi diabetes adalah langkah penting menuju tujuan tersebut. Untuk menangani diabetes, sebaiknya dihindari makanan-makanan yang dapat memengaruhi kadar gula darah dan memperburuk resistensi insulin. Makanan-makanan yang sebaiknya dihindari meliputi produk hewani tinggi lemak, makanan seperti daging merah berlemak, daging olahan, dan produk susu tinggi lemak, seperti mentega, keju, dan krim, harus dihindari. Lemak hewani dapat meningkatkan kadar lemak dalam sel otot, yang menghambat kerja insulin. Minyak nabati, meskipun dianggap sehat oleh beberapa orang, sebaiknya juga dibatasi atau dihindari. Ini termasuk minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak sayur lainnya. Minyak nabati mengandung lemak yang dapat berkontribusi pada resistensi insulin. Makanan proses, makanan yang sangat diproses, seperti makanan cepat saji, makanan ringan, dan makanan siap saji, seringkali mengandung banyak gula tambahan, garam, dan lemak jenuh. Ini sebaiknya dihindari karena dapat merusak kontrol gula darah. Minuman gula tinggi, minuman yang tinggi gula, seperti minuman bersoda dan jus buatan, harus dihindari karena dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Sebagai alternatif, disarankan untuk mengadopsi pola makan rendah lemak dan berbasis tanaman. Ini mencakup makanan seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan makanan berkarbohidrat tinggi serat. Makanan-makanan ini cenderung memiliki indeks glikemik yang lebih rendah, yang berarti mereka tidak secepat meningkatkan kadar gula darah. Selain itu, makanan berbasis tanaman kaya akan serat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang dapat mendukung kesehatan secara keseluruhan dan membantu mengendalikan diabetes.